sampai rame dewe ya percuma ngaji. Ojo, jangan bingung apapun. Serius, waktu paling lama 40 menit selesai. Karena bawakan cerita ada 3 orang pembesar umat, cucunya Nabi yang 2. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain, yang ketiga anaknya Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Ja'far At-Thayyar ini siapa? Ja'far At-Thayyar ini kakaknya Sayyidina Ali. Kakaknya Sayyidina Ali. Berarti ini merupakan ponakan misalnya Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat 3 orang ini, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian anaknya Ja'far At-Thayyar ini tersesat di padang pasir. Bukan padang pasir, tersesat, mati. Keadaan seperti itu, keadaan kesulitan seperti itu, sampai kehausan nyari air tidak ketemu. Apa yang terjadi? Kelihatan satu kemah, ada rumah, bukan rumah bagus lah, rumah yang sudah usang lah. Datang ke sana, ternyata ada perempuan. Bosnya kita orang mbak tengah masak gini, tengah kain, datang dari 3 orang ini, kelihatan wajahnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan wajah anak Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Kaget. Kenapa? Wajahnya mencorong, wajahnya putih terang benderang, menandakan wajah orang soleh. Jadi orang soleh itu jangankan dari ucapannya, wajahnya kelihatan tuh. Wajah ahli sholat, wajah ahli Quran, wajah ahli domino, wajah ahli ogel, kelihatan. Iya betul. Kelihatan gini, Masya Allah katanya. Ngomong, ibu minta maaf, kami tersesat sekarang. Kami tersesat, minta maaf katanya. Mungkin ada air enggak? Ya. Apa kata si Gua aku nggak tahu kamu ya, cuman gini, kalau air nggak punya, yang aku punya kambing, cuma 1 tok milikku sama suamiku, 1 tok kambing. Itu kambing, kamu peres air susunya, setelah itu kamu minum air susunya, setelah kau kenyang dari air susunya tadi itu, sembelian, apa? Iya, kenal loh. Tidak tahu kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini keluarganya Nabi, tidak tahu. Sudah diperes air susunya tadi itu, dari kambing tadi itu diminum sampai hilang haus, disembelih. Setelah itu dimakan. Setelah itu ngomong, ibu, kenalkan ya, saya Hasan, cucunya Nabi. Kamu Sayyidina Hasan? Iya. Ini saudaraku Husain, ini keluargaku, anak dari keluarga pamanku. Ibu, kalau ke Madinah, pas ibu ke Madinah, cari ya kami 3 orang ini, cari 3 orang ini. Cari. Oh iya, pulang. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan yang satunya kembali ke Madinah, kembali ke Madinah. Si ibu di sana, suaminya datang bawa makanan untuk kambingnya. Loh, mana kambingnya? Kambingnya aku sembelih. Hah? Kok sembelih? Gimana kok sembelih? Itu soal ngamuk lah, ngamuk. Itu harta kita satu-satunya gini. Kata tadi aku kedatangan 3 tamu. Yang mana? Kalau engkau melihat wajahnya tamu tadi itu, kamu tidak akan mampu untuk nolak. Karena apa? Wajahnya menunjukkan wajah yang dekat sama Allah. Sudah, lah untuk punya 1 tok kambing, untuk makannya dia mungkin, untuk tidak ada sama sekali. Tanpa keadaan miskin. Berjalan beberapa tahun, ibu tadi itu makin dalam keadaan kesulitan
Akhirnya apa? Dia berniat untuk hijrah. Hijrah melewati kota Madinah. Si ibu sudah lupa kalau di Madinah ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tiba-tiba apa? Sayyidina Husain kelihatan. Tuh, ini sepertinya ibu yang itu. Biar nih, ini ibu yang dulu di kemah itu kan? Iya. Kamu siapa? Loh, aku Husain yang bersama saudaraku dan keluarga pamanku. Yang waktu itu kamu sendirikan kambing katanya. Oh iya, waktu itu iya. Ayo ke rumah katanya. Di rumah Sayyidina Husain diberi kejamuan. Setelah selesai, akhirnya makanya hati-hati ya. Ini omongan bukan untuk sampean, untuk anak pribadi. Kalian, kalau ada keturunan Rasulullah, kok sampai dia kikir, dan sama dengan kakeknya. Karena kakeknya orang Roman. Apa yang dilakukan Sayyidina Husain? Ibu kan waktu itu ngasih aku kambing satu kan? Iya. Iya biar sudah nggak apa-apa. Enggak. Aku sekarang mau ganti ibu. Anak mau berikan ibu 1000 kambing. Dengan uang 1000 dinar. Tadi ini, coba itu dewe ya. Sak dinar itu, sak dinar itu semisal harga emas 4 gram seperempat. Biar 4 gram seperempat aja. Hah? Banyak. Angel gitu men. 4 juta. 4 juta ke 1000 berapa? 4 miliar. Perhatikan ini bukan guyon serius ini. Perhatikan, biar sampean tahu gimana orang-orang pilihannya Allah itu. Bukan cuma ahli ibadat toh, bukan ahli sholat, Roman. Kalau medit percuma, Allah gak butuh orang medit. Apa yang terjadi? Berangkat, ibu, kamu sekarang ke saudaraku ya Hasan. Kamu ditunggu katanya. Oh iya, berangkat sana. Oh, ibu yang waktu itu ya, mari ibu katanya. Disuruh makan. Aduh, gak kuat. Sudah. Icip sedikit ibu, icip sedikit. Dibawa ke makanan. Tanya. Jadi saya Hasan begini. Bu, kau dari mana? Dari rumah saudara Husain katanya. Iya. Dapat apa? Dapat apa? Dapat 1000 kambing sama 1000 dinar. Oh gitu, iya. Aku akan berikan kepadamu 2 kali lipat pemberian saudaraku. Kamu aku berikan 2000 kambing dan 2000 dinar. Oke. Kon pikir medit nyampe nang Allah, dah ono. Medit nang Allah. Sing mikir. Ini loh, lihat ini. Sudah dapat uang 3000 dinar. Kambing dapat 3000 kambing. Ya apa? Terakhir mana? Ke saudaranya, ke anaknya Jafar Qiyar. Sama. Oh, Masya Allah. Ibu yang kemarin iya. Kamu dapat apa dari mereka? Dari Sayyidina Hasan dapat 2000. Aku pun tidak akan kalah. Aku berikan kamu wahai ibu 2000 kambing plus 2000 dinar seperti pemberian Sayyidina Hasan. Ini ibu yang keluar dari desanya dalam keadaan kemiskinan, kembali ke desanya jadi perempuan kaya raya. Ayo apa rek? Gak suki. Coba duit hitung. Sayyidina Husain 1000. Sayyidina Hasan 2000. 5000 dinar. Satu tadi berapa sih dinar? Miliar. Berapa lihat tulisannya? 4M. 4M per 1000. 20M Pak D. Plus kambing 2000, 1000.
ibu kambing. Ini bukan cerita khurafat. Ini bukan cerita gak ada dasarnya. Kalau ada yang ngerti kitab, buka kitab Jawahirul Ru'yah, ada ceritanya. Mulai dunia itu orang pilihannya Allah. Ini kadang-kadang mainnya isa juta dia bisa mati ini. Kadang-kadang gara-gara sandalnya hilang itu diganteni. 20 tahun ini pengen biar pakai sandal jepit loh. Wah, Ini orang pilihannya Allah. Ya dia, salutu. Kemarin gimana? Akeh cerita-cerita orang beli. Makanya kadang-kadang lu bingung. Nek orang penceramah, nek dia 3 juta kadang-kadang. Tapi lihat penyanyi 100 juta. Penyanyi 100 juta itu rusak akhlak. Jadi rusak akhlak dikasih duit 100 juta. Sing baik-baik no akhlak nek 2 juta. Iku lek ono. Kadang-kadang nek ngomong terima kasih. berkah. Kakek tunggal ya, ngerti ya? Jadi itu orang pilihannya Allah. Dan orang pilihannya Allah itu, orang pilihannya Allah itu tidak pernah menampakkan kefakiran di hadapan orang. Sehingga orang anggap dia orang kaya ini, dia orang kaya. Padahal dia dalam keadaan kesulitan, tapi dia orang pilihannya Allah. Tapi itu sambatan manusia itu cuma kon. Kon sambatan nang wong, aku ate utangi padha. Akhirnya dia kepin, aku ate bangun pondok nang duwe dana padha. Malam minggu buka gemblok kon aku gak krungu kon. Cuma proposal Allah wis. Amin ya? Iya, Rin. Kadang-kadang kalau kita dengar cerita ini ya, khusus ya kita ya, alisnya. Cerita gini loh, anak ketika baca cerita ini, isi Bapak Ibu. Gimana enggak? Nah kita orang nggak sampai kembali ke Sayyidina Husain. Tapi kok si pengini gitu loh. Sempurna siapa nih? Tapi mulu ya mulu juga cok mulu. Mulu ya mulu cuma cok. Mulu. Amin. Lek Nabi udah mana? Nabi Muhammad udah mana? Nabi Muhammad tidak punya uang, tapi ngomong sama sahabat. Ketika Nabi pernah duduk di masjid, Nabi ya, duduk di masjid, ada orang datang bawa puluhan dinar, puluhan ribu dinar. Ini Nabi hadiah. Nabi tidak pernah nyimpen. Tidak ono Nabi nyimpen. Dipanggil sahabat, sahabat sini, dibagi. Karena banyak yang datang habis. Nah kita orang apa? Wes biar entek gus. Nabi enggak. Yang enggak dapat jatah dari uang ini kan sudah habis, datang ke warung, datang ke toko, minta semua apa yang dibutuhkan. Beli ini, nanti katakan Muhammad Rasulullah yang bayar. Jadi Nabi mulai banyak uang sampai habis, keluar dari masjid banyak utang. Utang siapa? Untuk mereka. Ya apa Pak Cik? Kira-kira potongannya nih kalau lah. Kadang-kadang kayak kopi kecut ya biasa. Allah. Baik. Makna usahun nas anna baqa'a fil amwali yudanisuha kama yudanisu at-taubah al-wasahu. Maksud dari sedekah itu merupakan kotoran manusia. Maksudnya apa? Kotoran yang akan mengotori harta. Yang mana kalau tidak dibersihkan maka kotorannya seperti baju yang terkena najis, tidak bisa dipakai apapun. Kalau tidak mengeluarkan zakat habis. Ya apa gambaran ini? Uang tidak mengeluarkan zakat ini ya, tidak langsung jadi miskin dong, enggak. Salah ini. Tidak mengeluarkan zakat mungkin habis
Alhamdulillah ya alhamdulillah. Aku tidak ngeluar zakat Bib, tapi aku selancar nih. Jadi, tidak lama ini, tidak tahu istrinya selingkuh, tidak tahu anaknya narkoba, tidak tahu perempuannya hamil dulu, tidak tahu ini, tidak tahu itu, atau mungkin dia tahu kena penyakit sehingga hartanya yang banyak tidak mampu dia nikmati sama sekali. Itu makna adab dari Allah sebelum adab hakikat kelak dari kiamat. Tapi kalau orang mengeluarkan zakat jangan khawatir. Sampai tahu apa? Habis di sini banyak maling. Kalau sampean melakukan zakat, hartanya sampean dijaga sama Allah. Ada satu orang, asal kita orang ini orang eksportir importir. Jadi dia itu ngirim karpet dari daerahnya ke luar negeri, dijual di luar negeri. Setelah itu bawa barang luar negeri dimasukkan ke daerahnya. Jadi eksportir importir kaya. Apa yang terjadi? Setelah berjalan seperti itu, suatu saat pegawainya ngomong, maaf tuan, katanya. Iya kenapa? Itu kapal yang bawa barang-barangmu tenggelam, habis semuanya. Dia nggak kenapa? Nggak habis, ada. Loh, tenggelam, enggak tenggelam, nggak tenggelam. Aku yakin. Lo kok bisa yakin katanya? Kalau kau tidak percaya, lihat sana. Dilihat, subhanallah, semua harta ditenggelam cuma pemberian karpetnya dia yang selamat ngambang. Karena apa? Ada plastiknya, tidak tenggelam, ngambang. Kaget, lu, oh hebat temen nih. Tanya lagi, masya Allah, memang betul hartamu udah tidak tenggelam katanya. Cuma aku tanya, kenapa kamu yakin? Apa katanya? Aku yakin sama hadis Nabi SAW. Siapa orang yang mengeluarkan zakatnya, maka hartanya akan dijaga oleh Allah dari kebakaran, tenggelam, pencurian, dan lain sebagainya. Aku mengeluarkan zakat, maka aku yakin hartaku tidak akan tenggelam. Dan engkau buktikan sendiri, hartaku tidak tenggelam. Tidak perlu ya asuransi dulu deh. Asuransi langsung sama Allah SWT. Potongan zakat loh ya. Tapi orang melakukan zakat itu tidak melakukan zakat macam-macam. Kadang-kadang mengeluarkan tidak benar itu nggak mengeluarkan juga. Alhamdulillah. Itu. Kemudian sebutkan di sini wanukila anil istorhi al-qawlu ada pendapat bijawazi sorfi zakati ila Bani Hashim, boleh mengeluarkan zakat untuk Bani Hashim wa Bani Muttalib, ini turunan Nabi. Idaman ihim min khumus kalau mendapatkan jatah dari pemerintah. Kalau dapat jatah dari pemerintah tidak boleh. Itu Imam Baijuwi mengatakan wala ba'sa bi taqlidil istorhi fi qawlihi al-an lihtiyajihim. Untuk ikuti pendapat ini boleh katanya Imam Baijuwi. Cuma kalau bisa usahakan tadi itu kalau memberikan zakat kepada keturunan Nabi sampaikan dulu, Habib, Syarifah, ini uang zakat. Kalau si Habib, si Syarifah tadi itu tidak mau terima, jangan tersinggung. Berarti dia paham. Kadang-kadang diterima, tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah. Terus yang kedua, diusahakan kalau bisa jangan uang zakat. Coba diusahakan itu. Sampai dikatakan apa? Wa kana Syekh Muhammad Al-Fadhili rahimahullah yamilu ila dalika. Syekh Al-Fadhili mengambil pendapat ini yang menyatakan boleh zakat untuk keluarga Nabi. Kenapa? Mahabbatan fihim, karena kecintaan kepada mereka. Nafa'anallahu bihim, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Ini sekarang masuk pada bagian yang keempat. Saum Ramadan tepat ini. Pas Rejab
pertemuan lagi Syakban dari masuk Ramadan. Panjang umur sehat ya. Allah panjang umur. Ramadan. Ada pertanyaan nih? Kalau enggak langsung. Apa ini lanjut ke pertanyaan? Aku mau yo. Tidak ada pertanyaan? Gimana ada pertanyaan? Ada. Masuk yang keempat sekarang. Shaum Ramadan. Ramadan ini diwajibkan oleh Allah di bulan Syakban. Tahun yang kedua dari hijrahnya Nabi SAW. Ya. Nabi itu kan seperti kita ketahui, umur beliau 63 tahun. Nabi itu nututi bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali. Nabi nututi Ramadan sebanyak 9 kali. 9 kali itu 1 kali 30 hari, 8 kali 29 hari. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk isyarat dari Allah bahwasannya meskipun Ramadannya 29 hari, tetap pahalanya tidak beda dengan yang 30. Buktinya apa? Buktinya Nabi 9 kali Ramadan, 1 hari tok, 1 tahun tok yang Ramadannya 30 hari. Lainnya 8 itu jumlahnya 29. Tadi kan panjang umur sehat ya. Kalau bulan suci Ramadan jangan ke susu-susu terawih. Ya, kita ini magon kedudukan orang yang tidak bisa melihat hilal. Maka kita menyandarkan kepada pemerintah. Pemerintah yang akan menentukan, oh masuk Ramadan, belum masuk, dengan apa? Sidang isbat. Sidang isbat dari pemerintah itu menurut hukum fikih masuk kriteria. Kenapa? Karena pemerintah kita orang tidak pemerintah yang ngawur, tapi pemerintah yang ngambil organisasi Islam untuk menentukan. Biasanya ini, misalnya ini tanggal 9 ya, kesusu misalnya, Isya sembahyang terawih di sini. Padahal sidang isbat belum selesai terawih, dengarkan, ada pengumuman dari Ramadan? Iya ada. Nah betul kan? Untung kita orang terawih dulu. Saya katakan ini terawihnya tidak sah. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat tarawih bukan ada keyakinan sekarang Ramadan atau belum. Sedangkan syaratnya sholat harus mengetahui masuk waktu. Kalau belum tahu masuk waktu Ramadan atau belum, sholat dulu, kemudian ketepaan selesai taraweh ternyata sudah isbat mengatakan Ramadan. Iku podoai, iku nanya Ramadan yuk. Ramadan, Allahu Akbar. Setelah selesai, ya tadi ada adzan. Itu tidak sah sembayangi, ulangi neng. Kenapa? Ketika sholat tidak yakin masuk waktu. Nih, Ramadan susu ya. Aku tidak ada ngomong istilah jadi aku mau dua keras aku. Aku mah biasa keras itu. Tadi kan Sayyidatuna Aisyah, istrinya Nabi, ibunya kita orang, mengatakan apa? Termasuk kelompok orang-orang yang malas, yaitu ketika mereka bercepat-cepat untuk melaksanakan sholat tarawih. Iki mari mangan buko sego durung mudhun. Jadi ini, wis ada isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai petang langsung Allahu Akbar sebagai lalu. Akhirnya sembahyang pas lopok gelegean. Metu suatu dari sini batal. Dan katanya Aisyah, orang model seperti itu
ini merupakan kelompok orang-orang bid'atul kasal, orang-orang yang suka males. Cuk ngamuk pun. Sing ngomong aku. Yang ngomong Sayyidah Aisyah. Ada di kitab Bushrul Karim, buka kalau terkait. Di kitab Bushrul Karim, syarah kitab Muqaddimatul Hadroniyah, jelaskan tentang masalah puasa pertama kali. Sayyidah Aisyah ngomong seperti gak perlu. Opo, kok cepet-cepetan terawih ku, meskipun luwih cepet, ndak oleh piala. Ndak piala. Kalau yang amin. Lebih baik saya sholat terawih daripada hancur memang. Katakan gini ya, saya sering datangi takmir itu. Takmir ngomong gini, Habib, kita orang ini kalau terawihnya terlalu lama, orang-orang nggak mau terawih sama kita orang. Tanyakan orang-orang yang ikut sama anak di Lumajang, Mas Egi, penutup dia zaman ini. Anak ngomong, saya megang Khairat, Masjid Khairat di Lumajang. Tapi yang ini, Masjid Khairat, sholat tarawihnya jam 7:30 atau jam 8. Kalau ada yang nggak mau tarawih sama anak, jangan tarawih di sini, cari tempat lain. Loh kok enak imam diatur kalau makmum? Harusnya imam ngatur makmum, kok makmum ngatur imam? Walik. Jangan takut, gak ada jamaahnya nih bet, gak ono, dari sopo. Sampai sekarang alhamdulillah di Masjid Khairat penuh tarawih. Bahkan malam baca Quran. Satu hari 1 juz atau 2 juz ya Pak? 2 juz. Nikmat Ramadan apa lagi? Wes dikasih kesempatan sama Allah masuk bulan suci Ramadan. Saudara-saudara kita lihat sudah sekitar kita ini banyak yang kembali ke Allah. Tapi kita masih kesempatan oleh Allah pas Ramadan. Tidak cepet-cepetan terawih. Terus nanti aja apa? Deklarasi masjid rokokan. Loh apa ini? Ini bukan garis keras ini garisnya ulama kayak ini. Ini yang punya guru-guru kita seperti itu. Kata guru-guru sampai yang bisa. Khawatir nih. Itu. Nah, ini tentang masalah itu, masalah alfiah itu yang bawa kitab kedawan guys. Ini. Habib mengucapkan niat Ramadan sebenarnya apa? Ya, biasanya sampai ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri, terus Ramadana, terus hadis sanati lillahi ta'ala. Tadi kan ya catat ini omongan ini kan lek ono tidak terima kalau ngantuk ayo ketemuan. Dan serius karena ini kesalahan sudah dianggap lumrah. Kalian baca dulu ya serius loh. Ini ngomong malah Hamid, ada yang terima ahlinya aku bareng suruh kesini ngopi gisik menjadi. Kalian kalau ada orang ucapkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadisan nanti lillahi ta'ala, salah. Salah ini. Salah. Si benar nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisan nanti lillahi ta'ala. Ramadhani konten. Amin kan? Amin. Tak kesel amin. Meskipun ngerti nahwu kan gak ngerti nahwu kono. Itu kalimat Ramadan dimudhofkan kepada isim isyarah hadis sanati. Karena kita mengucapkan hadis sanati kedudukannya sebagai mudhof, maka Ramadan harus Ramadhani hadis sanati. Kalau sampai menggunakan Ramadana harus hadis sanata. Loh begitu. Benar nih. Nanti ya. Karena itu dimudhofkan. Kalau hadis sanat
Nah itu sama geden an adai fardhi syahri Ramadhana hadis sanati. Iki maktuf nang mudhof mana ini? Mudhof nang di ayo badan aku. Kon ngajari konduktor kan aku. Anta kok kotor. Bar. Iya. Betul. Itu tapi berarti kan ya meskipun salah mengucapkan tidak apa-apa cuma ya misi-misi apalagi yang mengucapkan itu seorang ustaz ngajar nahwu mana kok mengucapkan salah isin dan kodus ya itu nawaitu sauma godin an ada infardhi syahri Ramadhani hadis sanati atau Ramadhana hadis sanata lillahi ta'ala. Itu bahasa di sini. Kita semuanya deh. Nanti ya. Nah, tadi kan ada ngomong sehat ya. Pertama kali bulan suci Ramadan malamnya kalau niatkan untuk 1 bulan penuh. Beb, aku nggak iso bahasa Arab, Beb. Iso bahasa apa? Bahasa Indonesia, terserah. Ya aku niatin. Aku niat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Allah Akbar, betul. Paham ya? Kalau bahasa Arabnya gini, nawaitu sauma Ramadhana asyhara kullah. 1 bulan penuh. Bahasa Indonesia, aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, malam pertama. Kenapa? Ini ikuti pendapat Imam Malik. Imam Malik itu niat puasanya itu paketan 1 bulan penuh. Apa? Kenapa kita mengucapkan seperti itu? 1. Kalau suatu malam kita lupa nggak mengucapkan niat, maka puasa kita sah. Menurut Mubarrad Imam Syafi'i tidak sah, karena harus tiap malam niat. Tapi kalau sudah malam yang pertama niat 1 bulan penuh, maka itu terhitung sah. Yang kedua, semoga pada umur sehat. Kalau pertengahan Ramadan meninggal, pertengahan Ramadan meninggal, hari ke-17 meninggal, berarti Ramadan tinggal 13 hari atau 12 hari, maka dia mendapatkan pahala 1 bulan penuh. Ojo ngomong amin, Pak. Amin mati loh. Mati. Aku nggak ngomong amin loh. Nanti ya, itu ingatkan di. Makanya nanti kalau pas masuk awal itu ya ingatkan. Banyak beberapa hal. Di antaranya itu sunnah kita mengucapkan niatnya 3 kali. Ketika selesai sholat maghrib, ketika tarawih, ketika selesai sahur. Kenapa kok 3 kali kita mengucapkan niat dalam 1 malam? Karena ada pendapat yang mengatakan kalau sudah mengucapkan niat puasa untuk besok hari, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Untuk menjaga pendapat ini, makanya ulama kita biasanya selesai sholat maghrib dituntun mengucapkan niat. Setelah tarawih ucapkan niat lagi. Setelah sahur semuanya selesai ucapkan niat lagi. Kalau satu kali nggak apa-apa, pendapat pokoknya. Paham ya? Yes, no. Kayak 5 menit maghrib, cukup ya? Hah? Iya. Nah kalau haid gimana? Kalau haid ketika suci, karena meskipun tenang, kenapa? Menurut dia, hitungannya dia mau pertama. Boleh. Iya lah. Kalau ada perempuan haid, kan malam pertama dia tidak bisa mengucapkan niat, karena dia haid. Suci hari ke-9. Suci nanti, misalnya hari ke-10 suci, berarti
Ramadannya dia malam pertama malam 10 itu dia ucapkan 1 bulan penuh di malam 10 itu dianggap ya itu. Ada lagi? Ada. Wong kene modelnya pinter-pinter kan ya. Enggak. Nek kok enggak takon iku loro iki asline. Mungkin ngerti, mungkin enggak ngerti blas. Ini dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna ala lagha asrafna atub alayna tauba arsil kulli tauba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati wa ufir liwalidina ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش سحبه والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. السلام عليكم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.